Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu diantaranya adalah kenikmatan bisa menjalankan puasa yang ke 12, 15. Dan juga ternyata qadarullah pada malam hari ini diguyur hujan deras, tetapi tidak menurunkan semangat kita untuk tetap mengikuti sholat isya dan juga sholat tarawih secara berjamaah. Jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah. Di antara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dengan sekian banyak nikmatnya yang bahkan kita sendiri tidak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian menghitung semua nikmat yang Allah telah berikan, tentu kalian tidak akan bisa menghitungnya. Karena apa? Karena semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tiada batasnya. Bahkan setiap detiknya, setiap jamnya, setiap waktu dan setiap saat kita bisa menikmati, kita bisa merasakan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, yaitu tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah apabila Rabb kalian, la in syakartum la azidannakum, apabila Rabb kalian telah memberikan nikmat kepada kalian kemudian kalian bersyukur, maka sungguh Allah akan memberikan tambahan terhadap nikmat tersebut. Namun sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan seandainya jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah dengan sekian banyaknya, dengan sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, namun kita justru mengkufuri nikmat tersebut, sungguh Allah mengatakan inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azabku itu adalah sangatlah dahsyat. Maka ingatlah firman Allah juga dalam surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah tidak akan memberikan suatu azab kepada kalian jikalau kalian bersyukur kepada Allah dan juga beriman kepada Allah. Maka dua syarat tersebut, dua syarat yang Allah tidak akan menimpakan kepada kita suatu azab, suatu bencana, suatu musibah, yaitu adalah yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Dan sungguh Allah zat yang maha syukur lagi maha mengetahui. Dalam kitabnya Mausu'ah Nadhran Na'im disebutkan tentang pengertian syukur. Syukur secara bahasa yaitu adalah dari kata syakara yang artinya memuji kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada kita. Adapun secara istilah, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Fathul Qadir, yaitu memuji Allah dengan ucapan hamdalah, dengan ucapan alhamdulillah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita dari berbagai nikmatnya, dan juga menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menambahkan tentang definisi syukur dalam kitabnya yaitu Majmu' Fatawa. Syukur tidak akan terjadi kecuali dalam tiga hal. Yang pertama, syukur dengan hati, syukur dengan keyakinan, yaitu dengan meyakini bahwa segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, segala nikmat yang telah
kita terima, yang telah kita rasakan, itu semuanya bersumber hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang kedua, yaitu tidak akan terjadi kecuali pada lisan. Syukur dengan lisan, yaitu dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan hamdalah, ataupun dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan astaghfirullah, dengan ucapan la ilaha illallah dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk zikir kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian di waktu-waktu sempit, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Washkuru fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian sekali-kali untuk kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian sebagaimana yang telah diceritakan kepada kita suatu kisah dalam surat Luqman, yaitu ketika Luqman menasihati seorang anak, menasihati anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya untuk senantiasa anishkur lillah, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan Luqman menanamkan rasa syukur dan mengajarkan rasa syukur tersebut terhadap anaknya. Kemudian yang kedua, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi, dan mengingatkan juga kepada anaknya bahwa syukur tersebut hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Syukur tersebut, rasa syukur tersebut adalah yang kita butuhkan, bukan Allah yang membutuhkan rasa syukur tersebut, tetapi kitalah yang membutuhkan rasa syukur tersebut. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan sebaliknya, jikalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ketahuilah sungguh Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh terhadap rasa syukur kita, Allah tidak butuh terhadap ketakwaan kita, Allah tidak butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Dan sungguh Allah Maha Kaya dan lagi Maha terpuji. Kemudian macam syukur yang ketiga yang disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa karya Imam Ibnu Taimiyah, yaitu syukur tidak akan terjadi kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Kita gunakan nikmat tersebut, kita gunakan semua nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan menjalankan amal soleh, yaitu dengan menjalankan semua ibadah yang telah Allah beri, yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka di antara perintah Allah tentang syukur, yaitu hanya ada pada tiga hal tersebut. Perintah yang pertama, meyakini bahwa syukur tersebut datangnya dari Allah. Kemudian perintah yang kedua, kita harus mengucapkan kalimat alhamdulillah ataupun kalimat-kalimat zikir yang itu mengingatkan terhadap nikmat-nikmat Allah kepada kita semua. Dan yang ketiga, yaitu perintah Allah untuk beribadah kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya, dan melakukan amal saleh yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ingatlah ketika Nabi Muhammad SAW suatu ketika sedang melakukan sholat malam, kemudian istrinya Aisyah radhiyallahu anha melihat dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, wahai suamiku, mengapa engkau beribadah melakukan sholat malam sampai-sampai kaki engkau membengkak?" Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW? "Afala akuna 'abdan syakura?" Maka tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai istriku? Kemudian istrinya termenung dan terdiam. Padahal Rasulullah SAW adalah seorang nabi,
seorang Rasul yang sangat mulia, seorang Rasul yang dijamin masuk surga, seorang Rasul yang telah diampuni semua dosa-dosanya. Maka bagaimana dengan kita? Kita yang sangat jauh dengan amalan-amalan para nabi, kita yang sangat jauh dengan amalan-amalan para sahabat, kita yang sangat jauh dengan amalan-amalan mereka para penghuni surga. Bahkan mereka khulafaur rasyidin dan beberapa sahabat yang lainnya yang dijamin Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tetap melakukan amal ibadah, mereka tetap bersemangat melakukan amal soleh, mereka tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari jamaah sekalian, kita di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh introspeksi, apakah kita selama ini sudah menjalankan ketaatan kepada Allah, sudah melaksanakan amal soleh yang telah Allah berikan, sudah melaksanakan ibadah yang telah Allah perintahkan, atau justru sebaliknya, kita belum sama sekali memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rasa syukur dengan hati, baik rasa syukur dengan lisan, ataupun baik rasa syukur dengan ketaatan kepada Allah. Maka mari jamaah sekalian, kita perbanyak ibadah di bulan Ramadan ini, kita perbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini, yang mana harapannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menjadikan momen Ramadan ini sebagai momen untuk mendapatkan ampunan Allah, sebagai momen untuk memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah memberikan semua nikmatnya yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.